Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya merangkap tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, taufik, hidayah dan inayah agar kita senantiasa mampu untuk memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita agar menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini yang tentunya mudah-mudahan amal soleh itu dapat mengantarkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan tentunya umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti beliau sampai dengan yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada malam hari ini adalah menggali hikmah puasa dan kesabaran. Rasulullah bersabda, as-sabru thalathun, as-sabru fil musibah, was-sabru fit ta'ah, wasabru 'alal ma'siyah. Rasulullah bersabda, sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita, dan pasti setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat berjamaah, salat tarawih, salat witir, puasa dan lain sebagainya, serta berbagai ketaatan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti perzinahan, judi, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk ketaatan itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka dalam menjalankan ibadah puasa, kita dituntut untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan berupa puasa di bulan Ramadan. Bagaimana tidak, puasa di bulan Ramadan dimulai dengan bersahur. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahur adalah makan dan minum yang kita lakukan di akhir malam sebelum fajar dalam rangka niat berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di waktu yang lain kita tidak bangun di akhir malam, tidak bangun sebelum subuh, tapi di bulan Ramadan ini kita sabar untuk menjalaninya. Bahkan kita konsisten waktunya, 30 hari kita bersahur, bangun di pagi hari. Maka itu adalah salah satu hikmah kesabaran dari kita bangun melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Poin kedua, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbit matahari sampai dengan terbenam matahari. Maka jamaah, pelajaran yang dapat kita dapatkan dari bersabar menahan makan dan minum, maka kita akan mengakui bahwasannya diri kita ini lemah.
Ketika kita tidak makan dan minum, yang namanya manusia itu lemah. Walaupun memiliki badan yang kuat, tinggi, besar, tapi kalau tidak makan tetap lemah. Mau apapun jabatan tingginya, tetap dia lemah kalau dia tidak makan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang tidak lemah, yang maha kuat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang manusia tidak boleh berhenti bersandar kepada Allah yang maha kuat. Dengan kita merasakan lapar dan haus, kita sabar dalam menjalaninya, maka kita merasakan lapar. Maka ketika kita lapar, kita akan merasakan bagaimana penderitaan orang-orang atau saudara-saudara kita yang lapar. Mungkin kita tidak mengalaminya di waktu yang lain sehingga kurang timbul rasa simpati dan empati kita. Tetapi ketika di bulan Ramadan ini muncul rasa lapar, 30 hari kita merasakannya, maka kita akan muncul rasa empati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang lapar. Maka Rasulullah menganjurkan, man fattara shaim kana lahu mithlu ajrih. Siapa yang memberikan makan untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maka kita akan cenderung suka berbagi, meringankan beban kepada sesama. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan sekedar kita meninggalkan makan dan minum, kita dituntut untuk bersabar. Malam yada qaulaz zur wal amalu bih fala hajatullahu ayyada ta'amahu wa sarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kemudian bahkan dia berbuat dusta ketika di bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh. Maka dengan kita sabar, selain menahan makan dan minum, kita juga dituntut untuk sabar, untuk tidak berkata dusta, untuk tidak berbuat dusta. Maka setelah selesai di bulan Ramadan, lahir menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang mampu berkata jujur, berbuat jujur dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas syiyamu minal lagwi warafas. Puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi puasa itu juga menahan diri dari berbuat yang sia-sia dan perkataan-perkataan tercela. Maka kita dituntut untuk bersabar, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita seorang mukmin. Maka kata Rasulullah, min husnil muslim tarkuhu la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Perkataan-perkataan tercelah yang dapat mengurangi pahala puasa kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita dituntut untuk sabar dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, wa in sabaka ahadun au jahula alaika faltakul inni shaim, inni shaim. Bahkan kita dituntut juga untuk menahan emosi. Kalau ada orang yang berkata jelek kepadamu, mengejek kamu, menghina kamu, membuat emosi kamu naik. Kemudian juga ada orang yang menjelek-jelekkan kamu, berbuat satu hal yang tidak menyenangkan bagi kamu, faltakul, kata Rasulullah, maka katakan pada orang tersebut, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Maka kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu mayyamlaku nafsahu indal ghadabi. Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengalahkan satu orang dengan satu kali pukul, bukan. Tetapi orang yang kuat itu di dalam Islam adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika ia marah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang emosi membawa kepada kehancuran dan kekalahan, tetapi kemenangan mampu membawa kepada kemenangan dan kebahagiaan. Dan terakhir, ketika kita berpuasa, menahan diri sampai dengan waktu berbuka, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi nikmatani, nikmatun indal iftar wa nikmatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, karena seharian dia menahan diri dari makan dan minum, begitu bahagia bertemu dengan makanan dan minum ketika berbuka. Dan bahagia yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena ia akan mendapatkan bonus khusus ketika seorang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ketika kita berbuka, jangan sampai kita berbuat tamak, berbuat rakus.
karena kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tenang, jangan rakus, jangan tamak, jangan terburu-buru. Allah tidak suka orang-orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang terburu-buru. Maka kita pun dituntut untuk sabar ketika berbuka, jangan tamak, jangan rakus, dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesabaran dan menggali hikmah puasa ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga nanti di luar bulan Ramadan. Kalau ada salah kata, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.